Hai adik-adik, bagaimana kabarmu? Baik-baik bukan? Sebentar, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Kak Fani mau tanya, kira-kira anak ini umur berapa ya? Ada yang bisa menebak? Anak ini kira-kira umurnya 8 tahun. Nah, biasanya anak 8 tahun ngapain aja ya sehari-hari? Ada yang bisa menyebutkan? Anak 8 tahun biasanya sekolah, bermain, belajar. Ada yang diminta membantu papa dan mama. Nah, tapi di Alkitab, anak umur 8 tahun ini mengerjakan sesuatu yang tidak biasa. Apa ya yang dikerjakan anak ini? Coba lihat gambar ini. Kira-kira kalau bajunya seperti ini, apa ya pekerjaannya? Wow, umur 8 tahun menjadi raja. Siapa di sini yang punya koko, cici, kakak, abang yang umurnya 8 tahun? Itu kira-kira dia kelas 3 SD. Atau yang kakaknya kelas 4 SD. Siapa? Nah, kurang lebih raja muda ini seperti Koko, Cici, kakak abangmu itu. Baru kelas 3 atau 4 SD. Tapi sudah harus menjadi raja. Masih sangat kecil. Masih suka bermain. Tapi Allah memilih dia untuk menjadi raja, memimpin bangsa milik Allah. Namanya Yosia. Siapa adik-adik namanya? Yosia. Ini Raja Yosia. Raja Yosia berumur 8 tahun waktu diangkat menjadi raja. Tapi walaupun Yosia masih sangat kecil, Yosia tidak jahat dan tidak nakal. Yosia taat kepada Tuhan. Yosia mengasihi Tuhan. Yosia melakukan yang benar buat Tuhan. Yosia tidak ikut-ikutan menyembah patung. Yosia hanya menyembah Tuhan. Kira-kira Tuhan senang tidak kalau ada anak-anak yang taat dan mengasihi Tuhan seperti Yosia? Tentu Tuhan senang sekali. Siapa di sini yang sudah taat dan mengasihi Tuhan? Bagus. Kakak rindu setiap kita, setiap hari semakin taat dan mengasihi Tuhan. Setelah beberapa tahun menjadi raja, Yosia menyuruh orang-orangnya untuk menghancurkan
benda-benda yang biasanya dipakai untuk menyembah Allah lain. Patung, hiasan-hiasan, meja-meja, pokoknya semua yang dipakai untuk menyembah Allah lain harus dihancurkan. Yosia hanya percaya kepada Allah. Hanya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Yosia tidak mau menyembah patung-patung. Yosia tahu hanya Allah yang layak dipuji dan bisa mendengar doa-doa kita. Maka dari itu Yosia menyuruh orang untuk menghancurkan semua benda-benda dan patung-patung itu. Yosia rindu seluruh rakyatnya juga hanya menyembah dan memuji Allah. Tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, Yosia menyuruh orang-orang untuk memperbaiki rumah Tuhan. Bagian gedung yang sudah rusak diperbaiki. Hiasan-hiasan yang sudah rusak diganti. Pokoknya, Yosia mau rumah Tuhan menjadi indah kembali, supaya bisa dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Yosia rindu seluruh rakyatnya datang ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, waktu orang-orang ini memperbaiki rumah Tuhan, mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Mereka sangat kaget. Mereka menemukan kitab Taurat Tuhan. Kitab Taurat itu apa? Kitab Taurat itu seperti Alkitab, bukunya Tuhan. Isi firman Tuhan diberikan oleh Allah langsung untuk umatnya. Isinya sangat penting. Seperti Alkitab kita ini, kalau tidak ada Alkitab ini, kita tidak bisa tahu isi hati Tuhan. Tapi waktu itu buku Tuhan itu hilang. Mungkin terselip di antara bangunan rumah Tuhan yang rusak. Dan kini buku Tuhan ditemukan kembali. Orang yang sudah dipilih Tuhan membacanya untuk Yosia. Yosia sedih sekali saat mendengar isi buku Tuhan. Yosia sedih sekali karena ternyata selama ini Tuhan sangat tidak senang dengan apa yang bangsanya lakukan. Tuhan marah. Tuhan membenci bangsanya. Bahkan Tuhan mau menghukum bangsa Yosia. Wah, Tuhan marah. Tuhan bisa marah. Tuhan bisa marah. Tuhan membenci dosa. Tuhan itu kudus. Dia tidak bisa dekat-dekat dengan dosa. Tuhan membenci dosa. Tuhan mengasihi kamu dan kakak.
Tapi Tuhan sedih kalau kita tidak mentaati firman Tuhan. Tapi, apakah selamanya Tuhan marah? Apakah Tuhan terus-terusan membenci Yosia dan bangsanya? Oh, ada kabar baik. Tuhan tidak terus-terusan marah. Tuhan berkata kepada Yosia, Tuhan mengampuni Yosia dan bangsanya. Tuhan mengasihi Yosia dan bangsanya. Dan Tuhan tidak akan menghukum mereka, karena mereka sekarang sudah hidup mengasihi Tuhan lagi. Sama dengan kamu dan kakak. Kita tidak akan dihukum. Kita tidak jadi dihukum. Hore! Itu karena Tuhan sudah mengampuni kamu, mengampuni kakak, mengampuni papa, mama. Terpujilah Tuhan. Hore, pujilah Tuhan. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Hanya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dulu kita berdosa. Tapi lihatlah, sekarang kita bisa bebas. Kapanpun datang kepada Tuhan. Terpujilah Allah kita. Pengulangan cerita. Siapa nama raja yang masih muda ini? Yosia. Umur berapa dia saat harus menjadi raja? 8 tahun. Apakah Yosia nakal dan jahat? Tidak. Apa yang Yosia suruh orangnya lakukan? Menghancurkan patung-patung. Apa yang ditemukan saat memperbaiki rumah Tuhan? Buku Taurat Tuhan. Apakah Tuhan terus marah kepada Yosia dan bangsanya? Tidak. Adik-adik, maukah kamu hari ini menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupmu? Maukah kamu diampuni oleh Tuhan? Kalau kamu mau, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku dan jadilah Raja dalam hidupku. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Waktunya ayat hafalan. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Jupiter hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Salam.